Shalom, Manasumora Kasiulu. Senang banget rasanya bisa nyapa Anda lagi hari ini. Iya, selamat datang kembali semuanya. Hari ini, di eksplorasi mendalam kita kali ini kita nggak cuma bakal bahas sekedar legenda atau dongeng pengantar tidur yang biasa gitu ya. Betul, ini jauh lebih berbobot dari itu. Bener. Kita bakal masuk ke sebuah kisah nyata dari tradisi lisan yang jujur aja agak membengkokkan nalar saya pas pertama kali baca. Karena emang cerita-cerita dari masa lalu itu seringkali dikerdilkan ya. Kayak cuma dijadiin fabel hitam putih yang gampang dicerna anak-anak gitu. Iya, disederhanakan banget. Padahal, nah ini, kalau kita benar-benar kupas, tradisi lisan Nusantara kita itu menyimpan kompleksitas psikologi yang luar biasa. Ada benturan hukum adat di situ, dan bahkan elemen supranatural yang ternyata berfungsi sebagai semacam sistem peradilan kosmik. Dan persis itulah misi kita hari ini. Kita bakal jalan-jalan ke dataran tinggi Sulawesi Selatan buat ngebedah sebuah kisah yang melegenda banget di masyarakat Toraja. Namanya kisah Batingna Lebona atau Ratapan Lebona. Iya, dan sebagai catatan penting buat Anda yang dengerin ini, eksplorasi kita merujuk pada teks otentik ya. Kisah ini ditulis oleh Ibu Marang Paranoan. Tepatnya di tulisan yang judulnya Batingna Lebona, Cerita Rakyat Suku Toraja. Kan? Betul banget. Di bab 2, halaman 18-27. Dan ini disadur oleh Pendeta Henry Rapi. Jadi, misi kita hari ini bukan sekedar ngebahas romansa tragis ala Romeo dan Juliet. Sama sekali bukan. Kisah ini tuh semacam jendela yang luar biasa jernih buat kita memahami mekanika spiritual di balik sebuah janji. Wah, mekanika spiritual ya. Ya, ini tentang harga dari sebuah kehormatan. Dan gimana niat yang melampaui batas kehidupan ternyata punya kekuatan buat gedobrak tatanan hukum adat. Bahkan hukum adat yang paling kaku dan absolut sekalipun. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita putar waktu jauh ke masa lampau. Di suatu kampung di Toraja, coba Anda bayangkan sebuah halaman yang luas banget. Pasti ada tongkonan di situ. Iya, di satu sisi berdiri sebuah tongkonan. Rumah adat dengan atap melengkung yang menjulang tinggi ke langit. Ukiran motif alamnya indah banget. Terus, tepat di depannya ada alang. Alang itu lumbung padi besar ya, simbol kemakmuran keluarga di Toraja. Benar. Nah, di bawah lumbung padi itulah ada seorang pemuda bernama Parengengan. Dia lagi duduk menatap seorang gadis di depannya. Namanya Lebona. Dan Lebona ini bukan gadis sembarangan. Dia putri tunggal dari penguasa adat setempat. Tepat. Lebona ini digambarin punya kecantikan yang bikin semua laki-laki di negeri itu ngantri lah pokoknya. Tapi Paerengan yang berhasil menangin hatinya kan? Betul. Tapi masalahnya nih, pas Paerengan datang buat minta kepastian, buat melangkah ke jenjang berikutnya gitu, suasananya malah jadi canggung. Oh ya, kenapa tuh? Lebona cuma duduk menunduk, wajahnya kemerahan. Ada semacam keraguan yang sangat pragmatis di kepalanya. Dia emang cinta sama Paerengan, tapi dia takut Paerengan cuma ngumbar janji manis aja. Nah, ketakutan Lebona ini sebenarnya sangat beralasan kalau kita lihat dari posisinya di struktur sosial saat itu. Maksudnya, karena dia anak penguasa adat? Iya. Sebagai putri tunggal penguasa adat, dia bukan cuma mempertaruhkan perasaannya sendiri. Dia mempertaruhkan kehormatan seluruh klannya. Oh, beban sosialnya berat ya? Lebona itu sangat sadar sama pola perilaku laki-laki yang sering datang bawa rayuan maut, cuma demi menaklukkan sebuah trofi. Setelah bosen, mereka bakal pergi gitu aja. Ninggalin perempuannya hancur, terus cari mangsa baru. Betul. Makanya Lebona menuntut garansi yang lebih konkret. Nggak cuma kata-kata manis di sore hari. Bentar, saya harus menyela sebentar nih. Karena ketakutan Lebona ini sangat relatable banget sama Anda yang hidup di masa sekarang, bukan? Hahaha, ya benar juga isu lintas zaman ini mah. Iya kan, maksud saya ribuan tahun berlalu, teknologi komunikasi udah canggih banget sekarang, tapi kecemasan Lebona ini persis kayak trauma modern kita. Takut kena ghosting ya? Bener, takut di ghosting atau dimanipulasi sama orang yang jago love bombing, yang di awal tuh dihujani afeksi bertubi-tubi, nyari validasi, pas sudah bosen ngilang tanpa jejak. Lebona emang nggak naif. Sangat logis nuntut bukti, karena dia tahu persis tabiat dasar manusia tuh ya gitu-gitu aja dari dulu. Terus gimana cara Paerengan ngeyakinin orang yang sepragmatis itu? Nah, yang sangat menarik di sini adalah Paerengan ternyata tidak memberikan jaminan material sama sekali. Oh ya, nggak nawarin harta gitu? Enggak.
Dia nggak menjanjikan harta atau kekuasaan. Bagai tersentak dari lamunannya, dia malah merespons keraguan Lebona dengan sebuah sumpah yang menembus dimensi fisik. Sumpah kayak gimana tuh? Dia bersumpah sehidup semati. Dan ini spesifik banget. Dia bilang kalau Lebona mendahuluinya ke akhirat, Pak Erengan bakal nyusul dengan cara apapun. Wah, berat banget tuh janjinya. Iya, dia bersedia mengorbankan segalanya supaya mereka bisa bersemayam bareng di singgasana cinta abadi. Tapi tunggu, apakah sumpah lisan aja cukup buat meyakinin Lebona? Disinilah kita harus ngebongkar sedikit mekanika spiritual dari sistem kepercayaan Aluk Todolo pada masa itu. Oke, gimana tuh sistemnya? Sumpah lisan dalam masyarakat adat Toraja kuno itu bukan sekedar metafora puitis kayak orang pacaran zaman sekarang. Kata-kata punya daya magis yang secara literal mengikat jiwa. Jadi kayak semacam kontrak hukum gitu ya, tapi versi spiritual. Persis. Itu adalah kontrak spiritual mengikat yang disaksikan langsung sama alam semesta, sama dewa-dewa dan arwah leluhur. Wow. Jadi ketika Pak Erengan berucap kayak gitu, dia itu secara harfiah lagi menggadaikan eksistensi spiritualnya sendiri. Kalau dia melanggar? Kalau melanggar, yang bakal nagih bukan cuma keluarga Lebona, tapi tatanan kosmik itu sendiri yang bakal turun tangan. Wah, itu taruhan yang sangat masif ya. Dan, kayak hukum alam yang nggak tertulis nih, pas Anda bikin janji sebesar itu ke semesta, semesta tuh seolah bakal bilang, masa sih mari kita uji? Ujiannya pasti datang. Dan ini ujian berat. Benar. Berita pertunangan mereka akhirnya nyebar, keluarga setuju. Tapi ada pemuda-pemuda saingan yang cintanya dulu pernah ditolak sama Lebona. Dengki mulai masuk nih. Nah, kedengkian mulai meracuni mereka. Dan kebetulan atau mungkin emang desain takdirnya gitu, ujian itu datang dalam skala makro, perang besar pecah. Negeri mereka diserang. Iya. Semua laki-laki dewasa, termasuk Pak Erengan, wajib angkat senjata dong. Pak Erengan pamit ke medan tempur, dilepas sama doa restu dari Lebona. Tapi tragedinya bukan di medan perang kan? Nah itu dia. Pukulan telaknya justru bukan datang dari pedang musuh, melainkan dari sebuah kebohongan murahan. Sabotase dan galam tuh emang selalu lebih mematikan daripada serangan terbuka dari luar. Tepat banget. Jadi salah satu pemuda yang cintanya ditolak Lebona ini, dia pulang lebih awal dari medan perang. Wah, pengecut juga ya dia. Iya, pemuda pendengki ini bawa kabar bohong. Dengan sangat meyakinkan, dia ngasih tahu Lebona kalau Pak Erengan udah tewas di pertempuran. Dan Lebona percaya. Sayangnya iya. Dan Anda tahu apa yang dilakuin Lebona? Dia nggak ngirim utusan dulu buat ngecek silang informasinya. Tanpa keraguan sedikit pun, hari itu juga dia nepatin janjinya. Dia bunuh diri. Iya, dia bunuh diri murni buat nyusul kekasihnya ke akhirat. Astaga. Jenazahnya kemudian diupacarakan besar-besaran, sesuai sendi adat bangsawan, terus dimasukkan ke dalam liang. Liang itu makam batu yang dipahat di tebing itu ya? Tempat peristirahatan abadi keluarga bangsawan Toraja. Betul. Tapi, disinilah tragedi absurdnya dimulai. Di dunia akhirat, yang dalam kepercayaan Toraja disebut Puya, arwah atau bombo dari Lebona ini mencari-cari Pak Erengan. Dan pastinya nggak ketemu, Jong. Nggak ada di mana-mana. Kenapa? Karena Pak Erengan ternyata masih segar bugar. Ironis banget. Iya, dia hidup, dia menangin perang, kembali ke negerinya, terus dielu-elukan sebagai ksatria penyelamat negeri. Dan dia lupa. Lupa sama janjinya. Nah ini, tunggu dulu. Saya jujur jadi bingung sama karakter Pak Erengan ini. Apakah dia ini murni kena amnesia gara-gara trauma pasca perang? Atau terlalu sibuk mikirin strategi pertahanan? Ataukah ini ya mewakili sifat dasar manusia pada umumnya ya? Langsung mabuk kepayang karena tiba-tiba jadi selebriti kampung dan disoraki pahlawan. Pertanyaan Anda ini tajam dan menyentuh paradoks paling ironis dari kondisi manusia. Mari kita lihat kontrasnya ya. Oke, gimana tuh? Di satu sisi, buat Lebona, integritas sebuah janji itu adalah realitas tertinggi. Pas dengar kabar kematian, dia nggak ragu. Karena ragu itu berarti menodai sumpah. Dia rela melepasin segalanya, status, nyawa, usia mudanya. Betul. Tapi di sisi lain, kita lihat Pak Erengan. Di sumber teks emang dicatat sih kalau keadaan negara saat itu belum stabil. Dan dia sangat sibuk mengatur siasat negara. Iya, sibuk ngerja lah ya. Tapi, ini justru memotret pergeseran hierarki prioritas manusia yang klasik banget pas dihadapkan sama kekuasaan dan pemujaan publik. Star syndrome ya? Bisa dibilang gitu.
Pak Erengan terbuai posisinya sebagai juru selamat. Pujian dari masyarakat, euforia kemenangan, semua itu nyiptain semacam kabut yang nutupin ingatannya soal janji personalnya ke Lebona. Wah, nyesek banget. Secara spiritual jadinya gimana tuh? Secara spiritual, kita disuguhi pemandangan yang sangat tragis. Bombo Lebona meratap sendirian di Puya, kebingungan, ngerasa dikhianati. Sementara di dimensi fisik, kekasih yang dia tunggu-tunggu lagi asyik pesta pora di tengah kemuliaan duniawi yang fana. Ini tuh mirip banget sama musisi yang tiba-tiba terkenal, terus mendadak lupa balas chat dari pasangannya yang udah nemenin dari titik nol. Klasik banget. Kesuksesan duniawi emang sering bikin manusia amnesia spiritual. Benar. Tapi untungnya arwah Lebona ini nggak cuma duduk pasrah meratapi nasib di Puya. Kekecewaannya menuntut resolusi ke dunia nyata. Dia mau nagih janji. Pasti. Masalahnya, arwah kan nggak bisa gitu aja ujuk-ujuk jalan masuk ke acara kenegaraan Palerengan. Lebona butuh perantara. Dan perantara yang dia pilih ini di luar dugaan banget. Bukan pemuka agama atau bangsawannya. Sama sekali bukan. Dia milih seorang petani biasa bernama Dodeng. Petani biasa. Iya, Dodeng ini kerjanya penyadap tuak dari kampung Pairengan. Setiap hari, pagi dan petang, Dodeng ini punya rutinitas mangrambi, nyadap tuak dari pohon enau yang kebetulan tumbuh persis di dekat liang tempat jenazah Lebona disemayamkan. Ah, lokasinya strategis berarti. Banget. Suatu petang yang sunyi banget, pas langit mulai gelap, Dodeng lagi ada di atas pohon. Dia lagi mukul-mukul tangkai bunga enau pakai alatnya. Proses ini disebut mangdedek. Mang Dedek itu yang bunyinya ritmis itu ya? Iya, tok-tok-tok gitu. Tiba-tiba, di sela ketukan ritmis itu, sayup-sayup dia dengar alunan lagu yang nadanya sedih banget, menggema dari dalam makam batu yang dingin itu. Coba bayangin secara visual dan auditory moment itu. Wah, merinding saya. Kesunyian senja, ritme pukulan bambu di pohon enau, terus tiba-tiba frekuensi dari alam baka memotong masuk lewat suara nyanyian. Seram tapi magis ya. Suara itu tuh memanggil nama Dodeng dengan lembut. Lagu itu minta dia buat menghentikan pukulannya sejenak. Arwah Lebona menitipkan pesan spesifik lewat ratapan itu. Buat disampaikan ke Pairengan kan? Ya, buat Pairengan yang lagi sibuk jadi pahlawan. Ada baris lirik dari lagu itu yang, sangat mengiris hati sekaligus mengancam. Gimana liriknya? Liriknya berbunyi, sampaikanlah pesanku, pesan seduh dan duka. Janjimu, kita akan sehidup semati. Pairengan, kekasihku, belum juga kau mati, berpisah dengan jiwamu. Aku telah mendahuluimu. Janji setia sehidup semati, mati bersusun bangkai. Mati bersusun bangkai. Iya, kalimat terakhir itu bukan sekedar rintihan cewek patah hati loh. Itu tagihan hutang nyawa yang sifatnya absolut. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada dinamika sosiologis yang sangat brilian dari tradisi lisan ini. Gimana tuh maksudnya? Kenapa coba arwah seorang putri bangsawan yang mulia gak nemuin kekasihnya langsung aja lewat mimpi? Kenapa harus pakai perantara seorang mangrambi, seorang petani tuak biasa? Ya juga ya, kan dia punya kuasa. Dalam banyak literatur mitologis, kelas pekerja atau rakyat kecil itu seringkali berfungsi sebagai penjaga moralitas yang paling murni. Oh, karena mereka nggak terkorupsi sama kekuasaan politik gitu ya? Betul. Mereka nggak terlibat intrik kekuasaan elit. Lebona pakai Dodeng sebagai instrumen, penyambung lidah dari dimensi spiritual buat negur pahlawan negeri di dimensi fisik. Menarik banget. Pesan mistis ini tuh bertindak sebagai mekanisme kontrol budaya. Ini semacam peringatan keras buat para penguasa. Nggak peduli setinggi apa status sosial Anda, sebanyak apa tepuk tangan yang didapat di politik atau militer, Anda tetap tunduk pada hukum moral kosmik. Wah, merinding saya dengernya. Dan rakyat kecil kayak Dodeng inilah saksi matanya. Whistleblower dari alam semesta yang gak akan biarin hutang orang atas itu menguap gitu aja. Rakyat kecil sebagai penagih utang moral bagi penguasa, itu perspektif yang luar biasa tajam. Dan akhirnya nih ya, pesannya tuh beneran sampai loh. Dodeng berani nyampein. Awalnya sih mungkin dia takut dan ragu ya, tapi dia kan terus-terusan diganggu sama lagu sedih itu tiap kali nyadap tuak. Ya lama-lama dia nggak tahan dong. Iya, pasti tertekan juga. Akhirnya dia pulang, cerita pengalaman gaibnya ke orang-orang desa. Sampai deh kabar itu ke telinga sang pahlawan kita, Pak Erenan. Gimana reaksinya Pak Erengan pas denger? Pas denger syair ratapan itu dibacain, wah, kabut euforianya lenyap seketika. Ingatannya balik dengan sangat kejam. Langsung sadar dia. Semua piala kemenangan, semua sorak-sorai rakyat mendadak terasa kosong melompong.
Dia dihadapkan pada realitas brutal kalau seluruh kemuliaannya di dunia nggak ada artinya di hadapan hutang nyawanya ke Lebona. Terus dia ngapain? Lari? Enggak. Alih-alih lari atau sembunyi, dia ngambil keputusan yang sangat ekstrim. Dia ngumumin ke seluruh negeri kalau keluarganya bahkan menggelar upacara merok. Wow. Kita harus jelasin dulu nih apa itu upacara merok, biar pendengar ngerasain dampaknya. Boleh, silahkan. Merok itu adalah ritus syukuran tingkat tinggi dalam masyarakat Toraja. Ditujukan buat Puang Matua, sang pencipta, dan dewa-dewa pemelihara. Biasanya ini tuh upacara rambut tuka, alias ritus kegembiraan, kehidupan, dan kelimpahan. Tepat, jadi rakyat tuh pada ngira ini cuma kelanjutan dari pesta kemenangan aja. Pada senang-senang dong warganya. Jelas, orang-orang pada ngumpul, hewan kurban disiapin, suasananya super meriah. Tapi, di puncak acara yang penuh sukacita itu, Pak Erengan ngelakuin hal yang nggak terbayangkan sama siapapun. Dia ngapain emangnya? Diam-diam dia manjat naik ke atas atap tongkonan rumah adatnya itu. Dan dari ketinggian bubungan atap itu, tanpa ada aba-aba, dia ngejatuhin dirinya ke bawah. Astaga, ke tanah? Bukan, tepat ke atas deretan tombak-tombak tajam yang emang sengaja ditancepin di sekitar rumah adat itu untuk upacara. Ya ampun. Dia mati seketika, tertusuk di tengah pesta syukurannya sendiri. Darah membasahi tanah yang harusnya ngerayain kehidupan. Dia ngebayar lunas hutang nyawanya secara kontan di depan publik. Mengapa dia melompat dari atap tongkonan? Ini penting banget loh. Ini bukan koreografi yang acak. Oh ya? Ada maknanya? Ada. Dalam arsitektur dan kosmologi Toraja, atap tongkonan yang menjulang kayak perahu itu adalah sumbu sakral. Itu yang menghubungkan dunia manusia di bawah dengan dunia atas, tempat entitas ilahi berada. Jadi dia nyari titik paling sakral. Betul. Dengan ngelakuin pengorbanan berdarah dari titik tertinggi rumah adat di tengah upacara syukuran, Perengan tuh lagi ngelakuin pernyataan kosmik. Dia mengubah ritus kehidupan jadi altar penebusan dosa di hadapan Sang Pencipta. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Ceritanya harusnya selesai dong kan sang pria udah bayar hutangnya, the end. Harusnya sih gitu. Tapi ternyata enggak. Kematian Perengan ini ternyata cuma prolog dari sebuah konflik birokrasi spiritual yang jauh lebih besar lagi. Birokrasi spiritual gimana tuh? Jadi gini, keluarga Perengan kan jelas histeris dan berduka parah ya. Terus mereka manding jenazahnya, ngelakuin ritual pemakaman sewajarnya, dan nguburin Perengan di dalam liang keluarganya sendiri. Sesuai prosedur adat kan? Iya, secara adat semuanya udah bener banget. Semua orang pulang ke rumah buat istirahat. Tapi, mari kita balik ke analogi yang saya sebut di awal episode tadi. Soal mayat yang pindah. Bener, keesokan harinya mayat Perengan itu nggak ada di dalam makam. Mayatnya secara ajaib menteleportasi dirinya dan ditemuin lagi duduk bersandar di atas atap tongkonan keluarganya. Wah, bayangin paniknya keluarga lihat jenazah di atas atap. Histeris pastinya. Mereka mungkin mikir, oh mungkin ada sesajen yang kurang kali ya. Jadi mereka panik, motong kurban tambahan, bikin upacara ulang, terus nggotong lagi mayat itu ke dalam makam. Beres dong harusnya. Esoknya, mayat itu balik lagi bertengger di atas atap. Alam semesta tuh secara harfiah ngelempar balik mayatnya, seolah nolak nerima dia di makam itu. Keras kepala banget ya alamnya. Nah, kenapa alam bersikap sekeras kepala ini coba? Kejadian supranatural yang absurd ini tuh sebenarnya ngebawa kita pada benturan monumental. Benturan antara hukum adat buatan manusia melawan hukum cinta yang udah beresonansi jadi hukum alam. Maksudnya hukum adat yang mana nih? Tadi kan Anda sebut keluarga Perengan nguburin dia di liang keluarganya sendiri kan? Nah, aturan adat suku Toraja itu luar biasa ketat soal ini. Liang atau makam batu keluarga itu adalah ruang yang sangat suci. Nggak boleh dicemari ya? Betul, nggak boleh dicemari sama darah keturunan lain. Dua orang yang tidak seketurunan itu dilarang keras, mutlak, untuk dimasukkan ke dalam satu liang yang sama. Oh, karena pemakaman itu soal kemurnian garis leluhur. Persis. Perengan dan Lebona itu kan beda klan. Jadi berdasar rasionalitas hukum adat kuno, jenazah mereka ya harus dipisahkan. Tapi arwahnya nggak terima ya? Nggak terima. Mayat yang terus-terusan balik ke atap tongkonan itu adalah bentuk protes langsung dari alam baka. Merinding sih. Alam tuh ngirim sinyal kalau sumpah mati bersusun bangkai tadi punya yurisdiksi yang jauh melampaui birokrasi pemakaman buatan manusia. Arwahnya nolak tunduk pada segregasi adat. Jadi ini tuh semacam demonstrasi spiritual dari dimensi lain. Bener-bener demo itu. Akhirnya, keluarga Pak Erengan menyerah.
Mereka kehabisan akal. Di tengah keputusasaan itu, mereka menggelar musyawarah besar. Semua elit kumpul ya? Kumpul semua, seluruh pemangku adat, tetua kampung, dan para tomina diundang. Buat Anda yang nggak familiar nih, tomina itu sosok pendeta atau juru bicara spiritual tingkat tinggi yang menguasai ribuan syair doa buat bernegosiasi sama yang ilahi. Jabatan sakral banget itu. Banget. Nah, mereka semua duduk berdiskusi nyari jalan keluar dari teror mayat yang balik terus ini. Dan di tengah kebingungan para elit adat itu, tampillah pahlawan sejati, kita. Dodeng, sang penyadap tuak. Betul. Dodeng bersaksi di depan Dewan Adat. Dia ceritain pesan langsung yang dia dengar dari liang lebona itu. Dan dengan keberanian yang luar biasa, Dodeng ngusulin sebuah solusi yang buat ukuran saat itu terdengar kayak penghujatan adat. Solusinya apa? Batalkan hukum adat yang melarang pencampuran jenazah tak sedarah dan kuburkan paerengan bersama lebona dalam satu liang. Wah, ini momen reformasi budaya yang masif banget loh. Iya kan? Matahin aturan tulunfur. Bayangin aja, masyarakat adat yang hidup dan matinya diatur 100% sama warisan nenek moyang, tiba-tiba dihadapkan sama intervensi supranatural yang nggak bisa dibantah. Mereka terpojok. Mereka dipaksa buat bernegosiasi sama sistem kepercayaan mereka sendiri. Kesaksian Dodeng tadi jadi semacam kunci pembukanya. Para tuminanya ya, Dar ya? Iya, para tumina dan pemangku adat akhirnya sadar. Kalau tetap nekat ngejaga kekakuan hukum adat di situasi ini, itu justru berarti mereka melawan kehendak kekuatan kosmik yang lebih tinggi. Terus mereka minta izin ke keluarga Lebona. Betul, mereka berunding, minta izin yang sangat nggak lazim. Dan secara menakjubkan, demi menghormati cinta dan janji kedua insan itu, kedua belah pihak keluarga setuju. Wow. Mereka dengan sadar, bersama-sama mematahkan pantangan luhur nenek moyang mereka. Sebuah dewan adat resmi membatalkan hukum sakral masa lalu cuma demi mengakomodasi kekuatan cinta. Gila. Sangat dramatis. Mereka akhirnya jalan ke tebing makam, ngebuka pintu liang keluarga Lebona, dan masukin jenazah paerengan ke dalamnya. Menyandingkan dia sama sisa-sisa tubuh Lebona. Dan setelah itu aman. Anehnya, kali ini prosesnya mulus banget. Mayat paerengan nggak pernah berulah lagi. Nggak ada lagi tuh drama mayat nongkrong di atap rumah tiap pagi. Alam semesta udah puas berarti. Semuanya kembali damai, sunyi, dan harmoni alam pulih lagi. Janji itu benar-benar lunas, seperti pepatah yang sering ngiringi kisah ini. Ulik-ulik sola duka, boros sitok doan duka. Bangkai bersusun bangkai, bangkai bersusun menjadi satu. Betul. Arwah mereka diyakini akhirnya bisa bertemu, bersatu, dan bercumbu rayu secara abadi, ngebina mahligai kasih di Puya. Persis banget kayak yang dijanjiin paerengan di bawah lumbung padi, bertahun-tahun sebelumnya. Sebuah penutup yang sangat puitis dan melegakan ya. Ya, meskipun harus dibayar mahal dengan harga pengorbanan yang brutal, bener banget. Tapi ada satu hal lagi yang penting untuk dicatat dari teks sejarah ini. Apa tuh? Lagu ratapan yang didendangkan Lebona ke Dodeng itu, ternyata bukan cuma mitos yang hilang tertiup angin begitu aja. Lagu itu punya resonansi yang begitu kuat, sampai bisa bertahan melewati zaman. Masih ada sampai sekarang? Masih. Bahkan di masa modern ini, ada seorang tokoh pelestari budaya bernama DRS Pepalinggi. Beliau memperbaharui lagu tersebut. Oh, diaransemen ulang. Iya, tapi beliau ngelaguinya dengan sangat amat hati-hati. Beliau mastiin, nggak ada satupun syair aslinya yang diubah. Kemurnian lirik itu dijaga mati-matian. Kenapa harus sebegitunya? Karena itu bukan sekedar lagu, lirik itu adalah dokumen sejarah otentik tentang harga mutlak dari sebuah kesetiaan. Ah, saya paham. Jadi mempertahankan syairnya itu sama aja dengan mempertahankan sakralnya janji itu sendiri ya? Tepat. Jadi, apa arti dari semua ini untuk Anda? Anda yang saat ini mungkin lagi dengerin obrolan kita sambil nyetir di kemacetan, atau sambil masak, atau lagi siap-siap kerja di tengah hiruk-pikuk era digital. Di mana semuanya serba instan ya? Iya, kita kan hidup di masa di mana ucapan tuh murah banget. Kita bisa ngetik janji di layar ponsel secepat kilat. Janji mau ketemuan, janji mau ngerjain proyek bareng, bahkan janji buat setia sama pasangan. Dan ngebatalinnya juga gampang banget. Bener, tinggal tarik pesan atau sekedar ngeblok kontaknya cuma pakai satu ketukan jari. Hilang deh. Kata-kata di zaman kita sekarang, kayak udah kehilangan bobot gravitasinya. Udah nggak ada harganya. Nggak ada institusi modern yang nuntut pertanggungjawaban absolut atas sebuah janji layaknya di masa lampau. Nah, kisah Lebona dan Paerengan ini secara nggak langsung maksa kita buat ngaca. Sejauh mana sih integritas kita terhadap hal-hal yang keluar dari mulut kita sendiri?
Apakah janji kita tuh rantai yang mengikat jiwa, atau cuma getaran suara yang numpang lewat aja di udara? Wah, dalam tuh. Iya, karena kisah ini tuh nyentil ego kita sebagai manusia modern. Kita kan sering ngerasa paling rasional ya, paling pinter bikin aturan, hukum, dan institusi. Kita merasa aman di balik birokrasi. Betul. Tapi ratapan Lebona menyadarkan kita kalau hukum buatan manusia itu dihadapkan pada intensitas murni dari sebuah janji-janji yang lahir dari kedalaman jiwa. Aturan sosial sekaku apapun bakal terpaksa harus berkompromi dan bertekuk lutut. Setuju banget. Kisah ini ngajarin kita kalau manusia emang bikin adat, pantangan, dan aturan buat jaga keteraturan sosial. Tapi, kalau kesetiaan dan niat yang begitu tulus sanggup mengubah keseimbangan alam, Sampai bikin mayat nolak birokrasi kematian ya. iya, memaksa mayat menolak hukum fisika dan mematahkan aturan paling luhur dari peradaban. Apakah itu berarti cinta sejati sebenarnya adalah hukum tertinggi dari alam semesta itu sendiri? Pertanyaan yang sangat layak dibawa tidur malam ini. Sesuatu yang patut Anda renungkan sendiri. Terima kasih banyak udah nemenin diskusi dan eksplorasi mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di perjalanan pemikiran berikutnya.